Bisa sih Buridana, hai Bu. Kemarin ada yang nanyain emblem. Sekarang kita bahas guys. Kalian screenshot dulu aja. Emblem ini buat Sun Jungler dan itemnya itu kayak gini yang paling bawah. Adalah bukti bahwa aku. Kali ini kita main jungler karena satu lagi kita naik ke mythic dan gue pribadi nggak bisa nyerahin posisi yang penting ini buat orang random gitu. Nah guys, masalah emblem, kenapa sih kita harus pakai emblem assassin gitu guys? Kenapa nggak tank, kenapa nggak fighter, kenapa nggak support, atau bahkan kenapa nggak marksman, atau kenapa nggak common basic aja? Jadi sebenarnya Sun itu hero yang kuat banget guys, hero yang bener-bener kuat. Walaupun pakai emblem tank juga tetap aja hero ini udah sakit gitu. Kalau apa guys? Kalau hero-nya bisa farming. Kalau hero-nya bisa farming, sakit dan tebel itu udah pasti guys. Udahlah sakit, tank tembus, darah juga tebel. Namun secara turun-temurun, penyakit Sun itu adalah early game guys. Di awal dia kalau nggak farming nggak akan bisa menang. Gua pribadi itu kalah cuma karena nggak ada kesempatan farming guys. Dan dari semua emblem assassin lah yang paling cepat farming gitu. Namun nggak secepat jungler tier S yang lain. Itulah mengapa hero ini nggak pernah ataupun jarang keluar di turnamen-turnamen besar. Karena kalau hero-nya itu bisa farming dan itemnya kekumpul, mau ditinggal AFK juga ataupun komputer yang mainin tetap aja bakal menang. Dan emblem yang gua rekomendasiin ini guys, sangat berkaitan dengan cara aku bermain dan sangat berkaitan dengan item yang aku gunakan. Kenapa aku pakai cooldown untuk emblem yang pertama? Itu karena gue ingin Sunnya spam skill karena build-nya juga full pemotongan cooldown gitu. Jadi Sun kalian itu nggak dibatasi guys, nggak dibatasi pergerakannya sehingga kalian bisa bergerak lebih lincah dan lebih tebel. Dan tentunya hero ini udah sakit dari sananya kalau emang bisa farming tadi guys. Ya kalau nggak farming ya nggak bisa guys. Kemudian emblem kedua udah jelas supaya cepat ngebuff. Dan yang ketiga, nah ini guys, yang ketiga ini Quantum Charge ini yang paling kepakai. Jujur kalau ada emblem ketiga ini yang bisa buat Sun itu lebih cepat farming, aku bakal pakai guys. Tapi nyatanya nggak ada yang bisa. Dan Quantum Charge sendiri juga cooldownnya kalian bisa lihat itu sangat cepat. Dan ini yang paling kepake kenapa? Karena imajinasi kalian itu nggak dibatasi guys. Nggak kayak emblem lainnya yang mungkin ada emblem yang lebih sakit dari Quantum Charge ini ya. Tapi yang paling kepake itu ini guys. Kalian kan spam skill nih, build kalian juga cooldown. Jadi kalian butuh yang sering-sering kepake di war. Karena warnya pun juga kalian harus saling menutup-nutupi gitu. Emblem ini juga membantu kalian itu bisa makin lincah. Kayak gini, saling tutup-tutupi. Soalnya emblem lain tuh punya cooldown yang cukup lama, jadi kurang kepake di war yang panjang dan kurang sustain gitu. Nah contoh saling tutup menutupi itu seperti ini guys. Lihat Granger kalian sekarat, kalian tutup. Biar musuhnya itu kena main games gitu, kena permainan otak. Sehingga mereka berpikir, mereka kok kompak gini dan Sunnya kok selalu ada di waktu yang tepat gitu. Jadi bayangan itu juga fungsinya buat menutupi gitu. Sehingga Sun kalian itu selalu berada di posisi yang tepat saat dibutuhkan. Dan selalu berada di posisi dimana musuhnya itu ragu untuk maju lagi. Intinya emblem ini bisa buat kalian itu lebih lincah dan lebih sustain di war. Dan emblem ini tuh cocok dengan build dan cara bermainku guys. By the way, gue habis AFK karena biasalah gue main sambil jualan, jadi ada yang beli. Aku tinggal dulu sebentar.
Tapi santai aja guys, kita bakal tetap menangin game ini. Tips buat kalian yang main Sun Jungler, kalau kalian ngerotasi ke gold lane, jangan ragu buat langsung ngepok gold lawannya. Jangan ragu buat lompat ke Brody misalnya, biar dia tuh minimal bisa buat musuh sekarat, atau lebih bagus lagi bisa buat flickernya itu kebuang gitu. Contohnya kayak gua di awal tadi sama Brody, tuh dia buang flicker. Jadi kalian gak sekedar farming doang. Dan bermain Sun Jungler, kalian jangan ragu buat maju langsung ngepok musuhnya, karena kalian punya quantum charge dan cooldown kalian juga cepet guys, gak lama. Jadi kalian bisa buang banyak skill lawan, sementara skill kalian cooldownnya cepet gitu. Dan karena di musuh juga ada Odette, kalian gak bisa sembarang masuk ya guys. Dan kayaknya itu turtle-nya nggak bisa kita gapai lagi ya. Kalian lanjut aja farming guys, lanjut farming. Seperti yang gue bilang di awal, Sun ini kalau bisa farming ya hero-nya kuat, bahkan terlampau kuat kalau emang udah jadi. Dan yang menjadi masalah itu kalau dia nggak farming guys, kalian yang akan jadi beban. Karena di musuh ini ada Odette, kalian gak bisa sembarangan masuk. Kalau kayak gini kalian majuin aja guys, gak usah ragu. Apalagi kalau lawan kayak Brody, Leslie gini. Ini kan hero-hero yang mengandalkan skill ya, marksman yang mengandalkan skill. Jadi kalau skillnya kebuang, mereka akan menjadi cukup lemah. Kalian bisa menurunkan poin power mereka gitu. Kalian terus farming dan mainin lane-nya guys. Seperti kalian lihat, ini musuhnya menang kill, tapi lane mereka jelek kan. Karena yang terpenting itu nggak sekedar kill guys, kalian juga harus bermain smart, bermain pintar. Kalian coba nge-push, nggak cuma kill doang guys. Lihat, Zilongnya nge-kill, musuh teman kita mati 2, tapi lane kita tuh menang. Ini ada Roger nih. Dan kalian utamain turret kalian dulu sebelum buff kalian, karena kalau turret kalian kedorong, otomatis wilayah farming kalian juga ikut menyempit guys. Dan pada akhirnya kalian gak bisa farming juga kalau turret kalian habis gitu. Karena di sini Thunderbelt kita udah jadi waktunya kita ngepok-pokin musuhnya, bikin Thunderbelt. Tuh lihat, ini slow mampus guys. Kalian incer Brody yang larinya lelet, itu bakal menjadi masalah buat Brody-nya, buat musuhnya guys. Pokoknya tujuan kalian harus jelas. Ketika kalian habis ngebuff gini, kalian harus pikirin kalian kemana lagi nih, biar gamenya itu bisa ke-push. Nah, ganti-intinya gue ingetin ke kalian guys, map awareness. Kalian harus tetap sadar guys. Selama kalian bermain Mobile Legends, kalian harus tetap sadar dengan map. Kalian lihat Brody-nya di bawah sendiri. Gua ngabaikan buff merah gua dan gua ke bawah ngincer Brody guys. Karena Sun gua udah kuat, di sini slow mampus. Kita bikin Brody-nya nggak bisa gerak. Kita incer Leslie dulu mungkin. Dan kemudian kita hajar ini.
Dan kita push turretnya lagi. Sekedar informasi mungkin bagi kalian yang belum tahu, kalian bisa lihat itu towernya bisa di dodge guys. Bisa dialihkan ke bayangan kita damage-nya. Jadi kalian lihat Brody gue incer, dia slow mampus ini guys, nggak bisa kabur sama sekali. Lalu lihat Zilong juga sama. Jadi ini kita udah ada di atas angin nih guys. Untuk kemenangan ini udah, kita tinggal tutup mata juga ini menang guys. Dan terkecuali untuk Odette sendiri, kalian gak bisa sembarangan masuk karena bayangan kalian bisa langsung hilang. Kalian tunggu ultinya dulu baru kalian bisa masuk. Atau Odette-nya itu kena stun, atau darah Odette-nya itu bisa langsung mati sekali combo. Di CD kita depanin teman kita, di ulti kita ulti Roger. Dan kita nggak bisa langsung masuk guys, masih ada Odette. Kita mundur dulu, pancing ultinya. Odette udah ulti baru kita bisa masuk guys. Kalau kayak gini kita udah perangnya udah menang. Kita tinggal Lord dan udah, ini kita menangin gamenya lagi. Sesimpel itu guys. Kau adalah samsak tinju yang baik. Nah, segitu dulu aja video kali ini guys. Jadi ditinggal AFK pun bakal tetap menang, aman aja. Dan kedepannya masih banyak yang gue bakal jelasin guys. Jadi kalian tinggalkan like dan subscribe-nya biar kita ketemu lagi di video berikutnya.